ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Ilmu ada 3. Pertama, ilmu yang bermanfaat dan menyelamatkan. Kedua, ilmu bermanfaat tapi dia tidak menyelamatkan. Ketiga, ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Manfaat tentu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, sedangkan menyelamatkan itu berkaitan dengan keimanan kita. Nah, ilmu yang bermanfaat dan menyelamatkan itu adalah ilmu agama. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama ini dengan dalil. Ini ilmu bermanfaat dan menyelamatkan. Kalau kita belajar ilmu ini langsung dipraktekkan. Tak mungkin kita belajar solat gini, nunggu tamat pondok baru praktek solat. Macam kita kuliah komputer, lah tamat dulu baru dapat kerja di bidang komputer. Lah tamat dulu. Dulu tamat, sekarang belum kan? Kalau belajar agama, hari ini belajar agama, tahu masalah fikih, tahu masalah Torah, langsung diamalkan. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan, ini untuk kita semua yang kecil-kecil sudahlah, yang besar-besar lagi. Berapa lama kita sudah belajar pengetahuan? SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun, 12 tahun. S1 4 tahun. Sudah 16 tahun. Tambah lagi S2, taruhlah pilih yang 2 tahun. Sudah 18 tahun. Pertanyaanlah 18 tahun belajar pengetahuan. Kira-kira berapa persen dari pengetahuan itu yang diamalkan? Ada 70%. Maca pelajaran kita lagi kecil. Tak mungkin kuliah belajar maca lagi kan? Ilmu lain? Enggak. Berapa tahun sudah kita habiskan waktu kita. Ni bapak-bapak juga yang anak yang katanya disekolahkan untuk masa depannya. Okey. Mana sekolah anak pak? Ini kuliah. Sekarang sudah kuliah. Untuk apa kuliah? Untuk masa depannya. Yakin bapak bahwa masa depan anak itu akan baik. Dapat kerjalah. Belum tahu ustaz. Belum tahu. Duitlah habis, tenagalah habis. Iya, namanya orang tua ustaz, berusahalah. Mantap jawaban. Baik, dia gaji besar. Yakin tak bapak dan ibu akan dapat menikmatinya? Belum tahu juga ustaz. Jangan-jangan anaklah kerja, awak mati. Tapi balik lagi jawaban. Tanggung jawab orang tua ustaz. Mantap jawaban. Sekian pertanyaan jawabannya cuma satu tak. Kita tanya lagi. Okeylah. Dia dapat kerja gaji besar, bapak dapat menikmati dengan dia. Yakin tak bapak dan ibu akan bahagia dengannya? Belum tahu juga ustaz. Semua pertanyaan jawabnya belum tahu. Tak pasti ustaz, belum tahu. Namanya juga tanggung jawab. Kita habiskan tenaga, kita habiskan usia, kita habiskan duit, kita habiskan semuanya untuk sesuatu yang kita sendiri yakin bahwa itu tak pasti. Pertanyaan terakhir, bapak ibu yakin tak mati?
Kalau itu yakin Pak. Sudah tak bersiap? Itu yang belum Pak. Lah siap tak mati? Belum Pak. Mati pasti, tapi belum siap. Umur lah 40 tahun, 50 tahun, tapi belum siap untuk mati. Untuk sesuatu yang tak pasti tadi sudah berapa habis? Umur habis, tenaga habis, duit habis, tapi belum pasti. Nih kematian yang pasti. Yang kata para penyair, wa mal mautu illa sarikun dakasahsuhum yasudu bila kafin wa yas'a bila rijlin. Siapa? Tidaklah kematian kecuali seperti pencuri tanpa bayangan, menarik tanpa kaki, berjalan tanpa kaki, menarik tanpa tangan. Wa man lam yamut bisayfin mata bighairihi. Siapa yang tidak mati oleh pedang, maka dia akan mati oleh sebab yang lainnya. Tanawwa'atil asbab fal mautun wahid. Berapa banyak sebab kematian, namun kematian hanya satu yang memisahkan kita dari dunia kita. Para ulama bersair, tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri izal janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajr. Maka bersiaplah, bersiap kematian bagian dari ketakwaan, karena kalian tidak akan pernah tahu ketika malam menutupi siang apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Kam min urusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubida arwahu lailatal qadri. Berapa banyaknya kamar pengantin yang dihiasi oleh sang kekasih menanti kekasih pujaannya, namun nyawa sang kekasih dicabut Allah pada malam penantiannya. Lalu apa yang kita siapkan? Ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Jika mati anak Adam putus segala amalnya kecuali 3 perkara yang akan memberi manfaat kepadanya. Sadaqatin jariyah atau ilmu yang tafa'u bihi atau waladin salih. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Tidak mungkin dapat anak yang saleh tanpa didikan. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan anak-anak yang saleh. Didik, berikan pendidikan yang terbaik. Sebenarnya pendidikan terbaik bukan murah. Para ulama dulu kalau belajar, subhanallah ya ikhwan, ada yang menahan 3 hari tak makan belajar. Kita makan saja, sambil belajar pun makan saja, masih malas juga belajar tuh. Ulama Abu Hatim Ar-Razi berjalan seminggu tak makan. Pas sampai di majelis taklim, dia beli ikan mau masak, baru mau dimasak ikan, taklim dimulai, dia tinggalkan ikan. Dia belajar 3 hari lagi tak makan. Kita lah datang ustaz pun makan dulu. Lah habis kajian ustaz masih makan juga lagi. Makan tu taklim gua. Begitu duduk khusyuk. Teringat hadis Nabi. Jadi khusyuk dalam majlis taklim. Karena majlis taklim itu adalah tempat yang paling nikmat tidur. Gratis. Sambil duduk, tidur tuan. Ma min qaumin yatami'un fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarrasu bainahum illa khafat 'alaihim malaika wa tanazala 'alaihim as-sakinah. Tidaklah satu kaum yang duduk salah satu rumah Allah, yasluna al-kitab Allah, satu kitab, dibacakan kitab Allah, bainahum illa khaffan alaihim malaika, kecuali malaikat mengepakkan sayapnya, lalu diturunkan ketenangan. Betul-betul tenang kalau sudah ngaji itu, khusyuk. Ustaz pun salut nengok kan, nunduk semua kan, sampai tak sadarlah pengajian selesai, masih khusyuk aja. Tenang. Semenjak duduk majelis taklim, ada orang yang rajin ke majelis taklim karena dia memang susah tidur penyakitnya. Kalau di majelis taklim itu amma ba'du, mulailah tuh. Begitu subhanakallah baru tu bangun tuh. Sudah pengajian kata dia. Allah, sudah pengajian kata dia. Kita lah nak habis suara dia baru berbunyi, sudah pengajian. Allah ya ikhwan, taklim. Maka ilmu yang bermanfaat apa itu? Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam,
mengenal agama kita ya Islam, agama yang mulia ini. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir." Orang Yahudi Nasrani tidak akan pernah redha kepada kalian. Hatta tattabi' millatahum, sampai kalian ikuti adat istiadat agama mereka, cara budaya mereka, baru mereka senang. Lalu Allah ancam kepada kita, wala inittaba'ta ahwa'ahum, kalau engkau ikuti mereka setelah datang kepadamu ilmu. Apa itu? Ad-din, ilmu agama, ya, yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Quran, Al-Quranul Karim. Allah katakan, apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil kalam. Yang telah bil kalam, yang mengajarkan dengan kalam. Diajarkan kepada mereka. Lalu Allah suruh kita berdoa, Rabbi zidni ilman. Rasul disuruh berdoa, ya Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu. Di ayat lain Allah katakan, fa'lam, berilmulah kalian, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah sama orang berilmu dengan orang-orang yang bodoh. Allah katakan dalam Quran Karim, dalam surah yang lain Allah katakan, Sayyidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wal ulul ilmi qaiman bil qisti. Sesungguhnya Allah telah menyaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga malaikat wa ulul ilmi, dan orang-orang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diturunkan kepadamu daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quranul Karim. Baca, datang majlis. Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di majlis. Bukan artinya duduk majlis itu lapang-lapang, satu sudut sana, satu sudut situ, lalu sebagian keluar. Hati itu dilapangkan. Walaupun terasa sempit, kalau hati itu lapang, insya Allah jadi lapang semuanya. Ya, yang hadir di majelisnya Imam Bukhari itu sampai 40.000 orang. Tuh bayangkan dulu tak ada pakai mic, semangat semua taklim. Begitu juga di majelis taklim Imam Ahmad, 50.000 orang. Ya. Tak ada pakai-pakai apa-apa, tapi semuanya tetap belajar. Jadi ilmu pertama yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu bermanfaat, tapi dia tidak menyelamatkan iman kita. Itulah ilmu pengetahuan. Boleh kita belajar ilmu pengetahuan. Tak semua kita jadi dokter, tak semua kita jadi ustaz. Jadi kita ada belajar agama. Tidak masalah antum belajar komputer, antum belajar yang lain. Karena itu bermanfaat. Tapi dengan agama jadi menyelamatkan kepada kita. Dan anak-anak kita pun tidak semuanya mesti jadi ustaz. Kadang-kadang kita pun menyekolahkan anak bukan untuk cita-cita anak. Menyekolahkan anak itu karena cita-cita kita yang gagal. Maka itu kalau nilai anak rendah, yang marah pertama anaknya atau bapaknya? Bapak dan ibunya marah pertama. Kenapa nilai kau rendah, nak? Macam apa belajar kau? Siapa guru kau? Apa ini nilai rendah? Semua ini, semua itu. Bapaknya marah juga tuh. Belajar kau macam apa? Sampai nilai merah macam ini, 3, 4 merah. Bapak dulu tak ada macam ini merah. Terus semuanya merah, nak.
Hah? Jangan. Kadang-kadang datangi ustaz pula tuh. Ustaz, macam apa nilai anak ni bisa jatuh ustaz? Rendah macam gini. Kalau ustaznya agak apa, mungkin jawabnya agak santai. Iya bu, besok kalau ada ujian kami harap ibu juga bisa ikut ujian sama anak nanti. Mana nilai paling tinggi? Jadi kalau ternyata nilai ibu memang tinggi, bisa ibu marah anak tuh. Tapi kalau nilai ibu rendah, bahaya ibu kena marah anak nanti. Kasih semangat anak tuh. Jangan disuruh dia ngejar juara. Pokok belajar baik-baik. Asal baik belajar tuh nilai tinggi lah. Kalau rendah suruh. Saya sudah ngasih nilai tinggi bu. Ngapa? Saya nulisnya di atas meja bu. Enggak di bawah. Tinggi itu. Kan nilai tinggi. Saya ngasih nilai tinggi. Saya kasih nilai tinggi. Dari atas meja. Tak di bawah. Semangat. Belajar. Jadi kita cita-cita anak. Biar semangat belajar. Ya. Jangan pula mentang orang tuanya agak santai. Anaknya tambah santai pula lagi. Enggaklah. Mak bilang biasa-biasa aja. Jadi orang biasa. Kenapa kalian jadi pelajar istimewa? Jangan jadi pelajar bahasa. Santri istimewa. Kita juga orang muslim. Bapak dan ibu semuanya harus jadi yang istimewa. Jadi suami istimewa. Istri istimewa. Tidak mungkin kita mau sudah berpakaian nyetel-nyetel. Tidak pergi walimah. Lewat istri. Dek, gimana dek? Lewat abang gini. Biasa-biasa aja bang. Kira-kira apa perasaan gitu? Setel sudah habis. Minyak, semacam minyak lah dipakai. Tapi sekali istri komentar. Alah, biasa-biasa aja lah bang. Wallah. Ikhwan. Langsung buka baju tuh. Lah begitu setelan. Kalau di hadapan manusia kita harus ingin jadi istimewa. Kenapa kita tidak mau menjadi santri istimewa? Muslim yang istimewa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat. Tidak dilarang belajar pengetahuan. Silakan belajar. Kalian belajar ini itu. Ya. Itu tidak berarti harus. Apa? Bawa pula apa? HP. Akhirnya nge-game aja semua. Akhirnya game over. Karena terlalu banyak main game. Ya. Tidak ada untungnya. Ngapal Quran, game jalan juga. Nanti entah mana game over duluan. Jangan-jangan sedang main game. Awak game over duluan. Kalau sedang baca Quran, game over tak masalah lah. Tinggal ngoper aja orang. Tapi kalau sedang main game, ternyata yang game overnya kita duluan. Semangat. Jadi ilmu bermanfaat. Kemudian ada ilmu yang sama sekali tak ada manfaat. Ilmu sihir. Tak ada manfaat. Mendatangkan mudarat. Iman kita mudarat. Kepada orang lain mudarat. Pandai menyihir ini, pandai menyihir itu. Tak ada manfaat sama sekali. Ya. Tak guna pelajaran ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat itu.